eh, para dewan guru, dan yang kami hormati pemateri kita pada hari ini. Untuk kata sambutan kami persilakan kepada kepala sekolah. Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kita pada siang hari yang indah ini kita diberikan kesempatan dan juga kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Yang terhormat para dewan guru dan juga ada yang mewakili dari orang tua ya. Ya, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini. Saya di sini sebagai kepala sekolah memberikan dukungan kepada guru penggerak. Nah, kalaupun ibaratnya saya tidak tahu persis ya seperti apa guru penggerak ini karena memang tidak ada mengikuti. Jadi saya berharap ke depannya ya kalau memang ini banyak sisi positifnya untuk kita, ya kita tetap saling mendukung dan memberikan motivasi. Dan saya juga berharap ini harus ya, ini harus ada efeknya ke sekolah kita, bukan hanya efeknya ke individu atau kepada guru penggerak tersebut. Jadi alangkah lebih baiknya ini ada efeknya ke sekolahan kita dan juga kawan-kawan yang lain bisa melihat apa sih yang ada dari guru penggerak, apa sih yang bisa kita ambil dari guru penggerak, apa yang bisa kita lakukan untuk siswa dari guru penggerak ini. Jadi pada siang hari ini kita diundang di sini ya mungkin ada Tante untuk memaparkannya, ada Tante untuk memaparkan sedikit ataupun banyak atas apa yang telah dia pelajari selama guru penggerak. Ya mungkin di sini kita bisa mendengarkan bersama-sama. Jadi saya sebagai kepala sekolah sah membuka acara ini pada siang hari ini. Acara ini kita buka. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih apa yang saya sampaikan, saya minta maaf. Selamat siang untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Mas Theodor Saragi dan rekan-rekan guru SDN 32 Keraci yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang sudah hadir. Langsung saja Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan tugas aksi nyata saya dalam program pendidikan calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, tugas ini merupakan tugas akhir kami di modul 1.4 di mana saya ditugaskan untuk melakukan penyimbasan tentang apa saja yang sudah saya pelajari di modul 1.4 ini, yaitu tentang teori-teori budaya positif dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya lakukan beberapa waktu lalu. Baik Bapak Ibu, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat datang para guru hebat SDN 32 Keraci. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Konsep utama modul budaya positif ini ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma pendidikan. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi.
yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari konsep utama modul budaya positif ini, kita akan bahas satu persatu, dan mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah banyak belajar daripada saya. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau merasa paling banyak ilmu. Tujuan saya di sini adalah mengajak Bapak Ibu bersama-sama untuk belajar dan berdiskusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru ini memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, selama ini kita melakukan pembelajaran di kelas itu kita laksanakan secara klasikal, yang mana kita jarang sekali melihat perbedaan dari masing-masing siswa. Kita tidak melihat kebutuhan apa yang mereka butuhkan saat pembelajaran. Kita menyamaratakan materi pembelajaran yang kita berikan. Sementara pada pembelajaran paradigma baru ini, pembelajaran itu seharusnya harus berdiferensiasi. Artinya kita harus melihat perbedaan karakter dan kebutuhan murid dalam belajar. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah banyak dibicarakan akhir-akhir ini. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai disiplin positif. Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar kata disiplin. Menurut Bapak Ibu, apa arti disiplin? Apa Bapak Ibu? Apa menurut Bapak Ibu disiplin itu? Tepat waktu. Berarti sesuai peraturan ya. Terus apalagi Bapak Ibu? Tepat waktu dan mematuhi peraturan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Padahal, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri siswa itu sendiri, bukan atas dorongan dari luar atau ekstrinsik itu. Misalnya karena takut dihukum atau karena ingin mendapat penghargaan, tapi motivasi yang datang itu dari dalam diri sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Seperti yang saya sampaikan tadi, disiplin yang dilakukan oleh anak itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri, bukan karena takut akan dihukum ataupun karena mengharapkan suatu imbalan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itulah yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan fisiologis
yaitu untuk bertahan hidup kita membutuhkan kesehatan, makanan, minuman, tempat tinggal. Selain itu, kita juga membutuhkan rasa aman. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ia disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar ini biasanya senang belajar secara berkelompok. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, ingin menjadi terampil, ingin diakui, dan keterampilannya kemudian ingin didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan tinggi, penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka biasanya bersikap rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusianya yaitu kebebasan. Kebutuhan anak untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal-hal yang menarik. Yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang-barang, suka bergurau dan suka melucu. Siswa juga di kelas sebenarnya menginginkan rasa bersenang-senang. Makanya kita sebagai guru diharapkan untuk peka. Peka seperti apa Bapak Ibu? Jadi anak-anak itu di kelas tidak hanya ingin belajar itu untuk menulis saja atau mengerjakan soal saja, tapi mereka juga butuh kesenangan. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan sebagai guru? Bagaimana kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan memberikan metode-metode baru, cara belajar yang baru. Boleh Bapak Ibu sekali dalam seminggu diberi jeda anaknya dalam belajar. Misalnya pada hari-hari yang kurang efektif seperti Jumat, Sabtu, ajak mereka bermain, ajak mereka berkreasi, biar mereka tidak merasa bosan dan kebutuhan akan kesenangan mereka juga terpenuhi. Jadi tidak melulu Senin sampai Sabtu kita belajar membaca, menulis, mengerjakan soal, mencatat seperti itu terus. Tapi boleh kita beri jeda sehari dalam seminggu itu untuk mengajak anak-anak bermain, biar mereka mengekspresikan kemampuan mereka. Kita fasilitasi mereka maunya apa. Nah, jadi dari situ nanti kebutuhan dasar kesenangan mereka akan terpenuhi. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu misalnya kebutuhan penguasaan ataupun kebutuhan kesenangan. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dari dorongan yang lain? Dorongan-dorongan itulah yang disebut motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi di sini motivasi perilaku manusia
menurut Diane Gosset itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid yang memiliki motivasi seperti ini biasanya melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Dia melakukan sesuatu disiplin karena dia takut dihukum oleh gurunya. Jadi motivasi yang datang itu dari luar, bukan dari dalam diri siswa tersebut. Kemudian yang kedua, motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Jadi biasanya kita sering menemui ya Bapak Ibu, ada siswa yang rajin melakukan sesuatu karena hanya ingin mendapat pujian dari gurunya. Tapi nanti ketika guru itu tidak memberikan pujian, dia tidak mau lagi melakukan hal tersebut. Itu artinya apa, Bu? Bapak Ibu, mereka melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari orang lain, karena ingin mendapatkan penghargaan, hadiah atau imbalan dari gurunya. Yang ketiga, yaitu menghargai motivasi dengan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid dengan motivasi ini biasanya melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Jadi dia sadar bahwa dia melakukan tersebut karena memang dia tahu hal tersebut baik. Jadi tanpa disuruh pun, tanpa dapat imbalan pun dia akan melakukan hal tersebut. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya apabila melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilaku bersifat internal atau dari dalam diri sendiri. Yang selanjutnya di sini kita akan bahas tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu ada hukuman. Mungkin ini sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu, jika anak-anak melakukan kesalahan kita pasti akan menghukum. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, dari pihak guru yang memberikan hukuman dan murid yang menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan dulu atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Sifat konsep disiplin dengan hukuman ini yaitu sifatnya apa? Menyakitkan. Artinya membuat siswa itu sakit dalam arti apa Bapak Ibu? Merugikan mereka. Misalnya kita menghukum mereka dengan berdiri di lapangan selama 10 menit. Itu kan menyakiti mereka Bapak Ibu. Yang kedua, mereka merasa tidak nyaman. Yang ketiga, murid menjadi takut. Ketika mereka sudah menjadi takut, mereka akan menyembunyikan kesalahan-kesalahan selanjutnya. Akhirnya mereka menjadi orang yang tidak jujur. Kemudian menghukum ini sifatnya juga memaksa. Kita tidak bertanya dulu alasannya, tiba-tiba kita langsung menghukum. Mau tidak mau, anak itu pasti melaksanakan hukuman tersebut. Kemudian yang terakhir itu murid menjadi rendah diri. Rendah diri bagaimana Bapak Ibu? Karena dia sering dihukum, dia menjadi malu kepada teman-temannya, dia minder. Kemudian identitas gagal selanjutnya yaitu penghargaan. Penghargaan ini adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan dan hukuman ini hampir mirip-mirip, cuma hanya beda penamaannya saja. Kalau penghargaan ini kita menghukum mereka dengan apa? Dengan penghargaan. Jadi, kamu nggak boleh melakukan itu, nanti kalau kamu udah kayak gitu lagi, ibu kasih kamu bintang 1 misalnya. Ibu nanti kalau kamu besoknya lagi tidak melakukan lagi, ibu tambah lagi bintangnya. Jadi mereka melakukannya itu atas dasar dorongan dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Selain itu, penghargaan juga merusak hubungan dan menimbulkan sifat iri.
Sifat iri yang seperti Bapak Ibu? Ada kadang ada anak yang mikir, kok dia terus yang dikasih penghargaan, kok dia terus yang dikasih pujian, kok aku nggak pernah dikasih pujian. Akhirnya anak itu merasa iri kepada temannya. Kemudian penghargaan juga akan mematikan kreativitas anak, karena dia merasa dia melakukan ini, dia sudah mendapatkan penghargaan. Oh, aku kayak gini aja udah dikasih penghargaan sama ibu guru, bapak guru, berarti aku nggak perlu lah ngelakuin yang lain, yang kayak gini aja aku udah bagus. Nah, yang ketiga itu menghukum dengan sistem ranking. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, semenjak perjalanan kurikulum 13 ini, di rapot kita sudah tidak menuliskan ranking. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Agar murid yang kurang mampu tidak merasa dibedakan. Jadi kalau memang rankingnya itu dituliskan di rapot, mereka yang rankingnya rendah akan merasa minder atau malu. Kadang di luar oleh orang tuanya menjadi dibanding-bandingkan. Oh, anak saya juara 1, oh anak saya rendah, kan jadi akan timbul sifat rendah diri. Kemudian yang terakhir yaitu merampas hak menghargai diri sendiri. Setelah itu selanjutnya kita akan membahas tentang konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Konsekuensi ini sifatnya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Di sini konsekuensi itu sifatnya penguatannya jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Artinya kita harus memantau anak itu terus menerus agar dia tidak mengulangi kesalahannya. Kemudian ada stimulasi dan respon. Stimulasi datangnya dari guru dan respon datangnya dari murid. Misalnya mereka telah melakukan kesalahan menumpahkan air temannya. Secara tidak langsung kita akan menyuruh, oh kamu numpahin air temanmu, artinya kamu harus membersihkannya. Itu adalah stimulus dari kita. Kemudian responnya apa? Mereka melakukan apa yang kita katakan. Kemudian yang selanjutnya itu sisi positifnya dari konsekuensi ini, murid menghargai peraturan. Murid jadi menghargai sebuah peraturan. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir, murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Karena tadi peraturannya sudah ada, jadi mereka tidak sempat untuk merenungi kesalahannya. Kenapa sih aku melakukan ini? Mereka tidak sempat. Apa sih yang saya harus lakukan untuk memperbaiki ini? Mereka tidak sempat berpikir seperti itu karena sudah, oh nanti kalau aku tadi menumpahkan air pasti aku harus ngepelnya. Kemudian yang identitas sukses yang selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi ini adalah sebuah hal baru yang baru saya pelajari setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Materi ini ada di modul 1.4. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid merefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Sifat restitusi itu adalah tujuannya untuk membangun murid bertanggung jawab terhadap perilakunya. Kemudian restitusi itu fokusnya pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid juga bersemangat memperbaiki kesalahannya. Yang terakhir, kalau di konsekuensi tadi ada stimulus dan respon, kalau di restitusi ini ada teori kontrol. Artinya murid itu memegang kontrol atas dirinya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi ini merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi mereka belajar dari kesalahan. Kemudian, restitusi itu juga
juga memperbaiki sebuah hubungan. Restitusi itu sebuah tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Artinya, setiap anak-anak melakukan sesuatu itu kan pasti ada alasannya. Selama ini saya sendiri juga seperti itu. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, saya tidak pernah menanyakan apa alasannya dulu. Pasti saya langsung menjudge mereka. Kenapa kamu seperti itu? Kamu salah. Kamu misalnya anak datang terlambat sekolah, kita tidak langsung bertanya apa alasannya dia terlambat. Tapi yang kita lakukan apa? Kamu terlambat, keliling lapangan dulu 10 kali, baru masuk kelas. Tapi di restitusi ini tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita cari tahu dulu akar permasalahannya. Bagaimana kok bisa sampai dia terlambat datang ke sekolah. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi tujuannya itu adalah untuk membangun karakter anak. Yang terakhir yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita di sini tujuannya bukan untuk menghukum kalau di restitusi. Di sini kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan. Kemudian di sini kita akan sama-sama melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kasusnya ini yang umum terjadi Bapak Ibu. Contoh kasus yang saya ambil yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Banyak ya Bapak Ibu di sekolah kita yang seperti itu. Bahkan di kelas saya juga masih ada yang seperti itu. Untuk hukuman, untuk guru yang melakukan penghukum, guru biasanya akan memberikan hukuman, misalnya meminta murid untuk hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu hasilnya. Tapi belum tentu mereka besoknya lagi akan memperbaiki dirinya. Mungkin ada yang akan memperbaiki dirinya, tapi hal itu datangnya dari mana? Karena untuk menghindari hukuman yang akan diberikan oleh gurunya. Kemungkinan apa yang mereka kerjakan itu nantinya akan menjadi asal-asalan. Yang kedua, konsekuensi. Dari kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, guru dengan yang melaksanakan dengan konsekuensi ini biasanya akan memberikan konsekuensi berupa mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Di sini guru sifatnya tegas dan murid akan menghormati peraturan. Yang terakhir yaitu restitusi. Jika siswa tidak mengerjakan PR, guru yang menerapkan sikap restitusi ini, yang menerapkan pendekatan restitusi ini, pasti akan menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan diri mereka dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Apa yang pertama dilakukan oleh guru yang menggunakan pendekatan restitusi ini? Yang ditanya adalah apa alasan kalian? Menanyakan alasannya pun bukan di depan teman-temannya atau apa, mungkin dibawa ke kantor atau ngobrol santai. Apa sih alasan kamu nggak kerjakan PR? Pasti kan mereka punya alasan ya Bapak Ibu. Kita tidak tahu kondisi mereka di rumah seperti apa. Jadi dari alasan mereka itulah nanti kita sama-sama mencari solusi. Kita tawarkan solusi. Kalau kemarin saya coba seperti itu, kita tanya sama mereka, apa solusi dari kalian? Contohnya kemarin ada kasus anak kelas 3 ya Bu Eli, kemarin memecahkan sekop ya Bu ya. Saya coba pakai pendekatan restitusi. Saya tanya, apa alasan mereka kok bisa sampai main sekop dan sekopnya pecah? Alasan mereka bergurau, berlari-lari dan tidak sengaja menginjak sekop. Nah, kemudian saya tanya, apa solusi kalian? Mereka bingung. Tidak tahu Bu, tidak tahu Pak. Nah, kalau seperti itu kasusnya, kita boleh membantu mereka mencarikan solusi. Kita tawarkan solusi. Kita tawarkan 2 opsi. Misalnya, kalian mau memperbaikinya atau menggantinya dengan baru. Awalnya mereka menawarkan kepada saya seperti ini, Ibu belinya harga berapa? Nanti aku kasih duit aja. Tapi saya tidak di situ tidak melihat harganya itu memang tidak mahal. Tapi saya sebenarnya tidak ke situ tujuannya agar mereka lebih bertanggung jawab. Jadi setelah itu harapan saya mereka tidak mengulanginya
lagi. Guru yang melakukan dengan konsep restitusi ini, guru itu bersifat terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya yaitu adalah 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu adalah penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang terakhir yang paling tinggi ini adalah posisi manajer. Sebelum masuk ke penjelasan selanjutnya, kira-kira kita di sini Bapak Ibu selama ini kita berada di posisi kontrol yang mana yang sering kita lakukan? Paling bawah. Paling bawah, posisi penghukum. Ya, sama-sama. Sekolah kita ini masih biasanya menggunakan posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Mari kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus siswa tidak memakai atribut kelas saat upacara. Sering ya Bapak Ibu kita temui anak yang seperti ini, setiap upacara pasti ada saja yang atributnya ketinggalan. Kadang dasinya, kadang topinya, kadang yang lebih parah lagi sepatunya bisa ketinggalan. Kemudian kita lihat untuk seorang penghukum, biasanya dalam kasus ini dia akan langsung mengatakan, kamu harus mematuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan. Seorang guru penghukum pasti akan mengatakan ini. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini, kamu harus mematuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran atau masalah itu bisa selesai, yaitu dengan cara guru itu sendiri. Itulah guru dengan posisi kontrol seorang penghukum. Yang kedua, dari kasus siswa tidak memakai atribut kelas saat upacara, guru dengan posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini biasa akan berkata, berapa kali ibu atau bapak memberitahu kamu, ibu kecewa sekali pada kamu. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru yaitu sebagai teman. Guru yang berada di posisi ini biasanya jika ada siswa melakukan kesalahan, dia akan berkata, ayolah yang tertib, buat ibu bangga sama kamu. Kali ini ibu maklum, tidak apa-apa kamu salah. Itu adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif dan juga positif. Hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru itu tidak bisa membantu lagi siswa tersebut, dia akan merasa kecewa. Yang keempat yaitu posisi pemantau. Biasanya guru pada posisi ini akan mengatakan kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Guru sebagai pemantau ini hampir sama dengan penghukum, cuman ini lebih halusnya lagi. Dalam posisi memantau atau mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku murid tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu posisi manajer. Guru yang menggunakan posisi manajer ini akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu?
Kira-kira bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Posisi ini, guru dengan posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan posisi pemantau. Jadi jika sewaktu-waktu dibutuhkan, mereka akan kembali lagi kepada posisi teman ataupun posisi pemantau. Yang selanjutnya, keyakinan kelas. Kenapa menyebutnya keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Di sini ada dua pertanyaan pemantik yang bisa Bapak Ibu jawab. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Mengapa kita harus menggunakan helm? Untuk menjaga keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Menjaga kesehatan, kebersihan. Untuk menjaga kesehatan. Keselamatan dan kesehatan itulah Bapak Ibu yang disebut dengan sebuah keyakinan. Jadi kita melakukannya karena kita yakin. Kalau kita menggunakan helm saat menggunakan motor, artinya kita yakin bahwa kita akan selamat. Begitu juga ketika kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker, bahwa kita yakin bahwa ketika kita menggunakan masker, bahwa pasti kita akan sehat. Di sini saya di kelas sudah melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas. Di sini guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Tahapan yang pertama yaitu saya melakukan diskusi tentang peraturan. Di situ saya meminta siswa untuk menuliskan peraturan apa saja sih yang harus kita patuhi di dalam kelas. Kemudian mereka menuliskan pada kertas, masing-masing menulis. Setelah itu dikumpulkan ke depan. Dari setiap peraturan yang mereka tulis itu, kemudian kami sama-sama merumuskan peraturan tersebut menjadi sebuah keyakinan. Misalnya peraturan ketika berbicara kepada guru tidak boleh bicara kasar. Ketika lewat di depan guru harus permisi. Nah, itu kan namanya apa? Namanya saling menghormati. Jadi, keyakinan kelasnya apa? Saling menghormati. Karena tidak mungkin kan Bapak Ibu sebanyak-banyak itu akan kita tuliskan. Jadi kita umumkan saja menjadi saling menghormati. Keyakinan kelas itu sifatnya lebih universal. Ya Bu, ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatannya menempelkan keyakinan kelas. Tujuannya ditempelkannya keyakinan kelas Bapak Ibu yaitu biar kita sama-sama mematuhi keyakinan kelas yang sudah dibikin. Setelah keyakinan kelas dibuat, jika murid berbuat pelanggaran sesuai dengan restitusi, maka saya akan menanyakan tentang keyakinan kelas apa yang mereka langgar. Ini ada sedikit. Keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak dibuat Bapak Ibu. Ini juga bukan sesuatu yang mutlak, tapi ini juga masih bisa direvisi. Untuk sementara keyakinan kelas 6 itu hanya ada 4, yaitu yang pertama datang tepat waktu, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian tertib saat mengikuti pelajaran, hormat pada guru dan saling peduli membantu sesama teman, dan yang terakhir menjaga fasilitas dan kebersihan lingkungan kelas. Bagaimana membentukkan keyakinan kelas itu? Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang keempat, berupa pernyataan universal.
Yang kelima, sedikit saja agar mudah diingat. Dan yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu guru wali kelas untuk coba membuat keyakinan kelas masing-masing, disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Karena jika keyakinan kelas ini kita bentuk menjadi keyakinan sekolah dan belum diterapkan di kelas masing-masing, akan sangat susah. Jadi Bapak Ibu bisa mulai dengan mengajak siswa di kelasnya untuk membuat keyakinan kelas yang disesuaikan dengan kondisi kelasnya masing-masing. Selanjutnya yaitu yang akan kita bahas, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan cara penyelesaian masalah dengan tahapan-tahapan restitusi. Ada 3 tahapan ya Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi ketika kita menemukan anak melakukan kesalahan, yang pertama harus kita lakukan yaitu dengan menstabilkan identitas. Apa yang perlu kita katakan pada mereka? Tidak, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Kita setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu identitas mereka. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yaitu dengan cara apa? Menanyakan. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Kita tanyakan dulu alasan mereka. Kenapa mereka melakukan kesalahan? Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kembali lagi tadi ke keyakinan kelas. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, kita akan mudah melakukan segitiga restitusi ini. Kita tanya, motivasi internal apa yang mereka lakukan? Kenapa bisa mereka melanggar itu? Keyakinan kelas yang mana yang mereka langgar? Dari situ baru kita sama-sama mencarikan solusi atas permasalahan mereka. Kemarin sebelum libur saya sudah melakukan contoh penerapan segitiga restitusi. Ini ini tugas juga. Jadi ini nanti akan terlihat seperti sebuah skenario. Jadi skenarionya itu sudah saya buat, anak-anak tinggal memeragakannya. Tapi ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu, apa yang pernah saya lakukan. Ini kasusnya adalah kemarin saat sebelum kita berbagi rapot itu ada siswa kelas 4 dan kelas 6 itu yang siswa kelas 4 ini mengolok kawannya yang kelas 6. Yang kelas 6 ini karena tiap hari diolok-olok emosi dan secara tidak sengaja menampar kawannya sampai telinganya di sini merah dan bunyi berdengung terus. Kemudian setelah itu saya ambil kasus tersebut, saya coba menggunakan pendekatan restitusi.
Oke, dari kasus yang pertama tadi, saya menanyakan alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian saya menguatkan identitas dia dulu, menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian setelah itu saya menanyakan solusi apa yang bisa kamu berikan agar permasalahan itu terselesaikan. Nah, setelah itu kemudian kita memberikan penguatan. Kemudian contoh penerapan yang kedua, contoh video yang kedua yaitu kasus yaitu murid kelas 6 datang ke sekolah dengan baju yang tidak rapi. Ini sering ya Bapak Ibu ya. Ini pun sama, skenarionya hampir sama, hanya kasusnya yang berbeda. Jadi di situ saya juga langkah pertama yang saya lakukan apa? Menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas, saya menanyakan lagi alasan dia seperti apa, kemudian solusi apa yang bisa dia berikan. Kemudian setelah itu siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi ibu ingin mencari solusi. setelah itu saya memberi penguatan. Kamu pasti punya alasan. Baik Bapak Ibu, video ini merupakan akhir dari sesi belajar kita hari ini. Tapi kamu harus tahu bahwa menyakiti fisik. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Apa saja Di yang mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan Tapi kamu bertanggung mendapat jawab. kepuasan karena sudah meluapkan emosi kamu. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan diseminasi ini. Terima kasih. Salam dan bahagia. Saya kembalikan lagi kepada pembicara. Kamu hebat. Kamu sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Semoga kamu bisa menjadi anak yang selalu mampu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik Ola, terima kasih. Bertanya atau ada yang ingin berbagi pengalaman juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar di sini. Mungkin dari pemaparan saya tadi ada yang kurang atau ada yang ingin menambahkan juga tidak apa-apa. Oke, silakan Bu Desi. Silakan. Koreksi ya, Iya. bukan itu. Kita sama-sama belajar. Maaf ya, koreksi sedikit koreksi waktu yang peraturan dalam kelas. Iya. Yang poin Keyakinan ke-6, kelas. keyakinan kelas hanya poin ke-6 itu kan hanya untuk kelas, bukan lingkungan. Seharusnya kalau menurut pendapat saya ya, Iya. ditambah yang poin ke-6 atau yang Akhir. Iya, betul. Coba itu akhir. tentang kebersihan. Yang ini ya Bu ya. Nah, menjaga fasilitas dan kebersihan lingkungan kelas. Otomatis kalau menurut pendapat saya hanya di dalam kelas, bukan di lingkungan. Kadang juga bisa lihat anak-anak buang sampahnya di jendela. Iya. Berarti kan ini koreksi sedikit kalau menurut saya, ditambah juga untuk lingkungan sekolah, lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Jadi kan enggak hanya terfokus di kelas mereka, mereka juga harus peduli dengan lingkungan, mungkin dari kantor menuju kelas mereka. Itu saja sih pendapat saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Desi atas koreksinya sedikit untuk keyakinan kelas yang telah kami buat. Di situ yang di poin terakhir yaitu menjaga fasilitas dan kebersihan lingkungan kelas. Kembali lagi ya Bapak Ibu, ini masih keyakinan kelas. Kalau tadi seperti yang saya sampaikan, kalau mau langsung dibuat keyakinan sekolah itu akan susah. Susahnya kenapa? Karena peraturan ini kan dibuatnya di kelas 6. Sementara kelas 1 sampai 5 itu tidak tahu ada peraturan ini gitu Bang. Makanya tadi saya mengajak Bapak Ibu semua untuk sama-sama membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu tahu peraturannya itu dari lingkungan kecil dulu, lingkungan kelas kita dulu. Nanti setelah di lingkungan kelas itu berjalan dengan baik, pasti ada imbasnya untuk lingkungan sekolah. Kalau tadi hal ini saya tambah misalnya menjaga fasilitas dan kebersihan lingkungan sekolah, misalnya seperti itu. Oke, yang menjaga hanya kelas 6 karena kelas 6 hanya yang tahu peraturan ini. Sementara kelas 1 sampai 5 belum tahu. Jadi kemungkinan mereka yang akan
melakukan pelanggaran. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa sama-sama kita buat peraturan yang sama di kelas kita. Kalau di kelas kita sudah ada peraturan yang sama, sinkron, pasti anak-anak akan melakukan semuanya. Yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya sedikit menyampaikan tentang kedisiplinan. Ya, ini kita mungkin masih ingat dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Itu ada tercantum di situ ing arso sung tulodo. Nah, hanya itu saja. Nampaknya tentang disiplin ini bukan hanya untuk kita, untuk semua pun nampaknya berat yang seperti itu. Tapi ya mungkin tidak ada salahnya kalau kita mau mencobanya. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada yang ditanyakan oleh Bapak Ibu. Iya. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang memberi masukan dan kepada Pak Supri tadi yang sudah menambahkan sedikit tentang semboyan Ki Hajar Dewantara. Memang Bapak Ibu, keyakinan kelas yang saya buat ini memang baru diterapkan di kelas 6. Tapi memang benar apa kata Ibu Kepala Sekolah tadi, alangkah baiknya kita terapkan dulu dari diri kita sendiri dulu. Karena apa Bapak Ibu? Murid itu mencontoh gurunya. Guru itu panutan, guru itu tuntunan. Kalau kita sudah disiplin, pasti anak-anak kita juga akan mengikuti disiplin juga. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sebelum acara ini ditutup oleh pembawa acara, saya ingin mengajak Bapak Ibu yang ada di sini untuk mengikuti program guru penggerak. Masih ada angkatan 10 yang kemungkinan bulan April atau bulan Mei akan dibuka. Bapak Ibu bisa mengikuti, tidak ada batasannya. Minimal masa kerja 5 tahun itu sudah bisa. Kemudian maksimal 2 tahun sebelum pensiun itu masih bisa ikut mendaftar. Tidak hanya untuk guru penggerak ini, bagi ibu kepala sekolah jika ingin mengikuti juga bisa. Karena nanti sertifikat guru penggerak ini sama atau setara dengan sertifikat kepala sekolah. Karena kepala sekolah juga mempunyai sertifikat nanti ya Bu ya, ada nomornya. Nah, sekarang itu sudah tidak ada lagi pelatihan kepala sekolah seperti itu atau pelatihan calon kepala sekolah. Sudah diganti menggunakan program guru penggerak ini. Jadi semua bisa mengikuti jika masa kerjanya cukup dan yang terutama ada kemauan dari diri sendiri. Kalau dilihat Bapak Ibu memang sepertinya padat jadwalnya, tapi tidak seberat yang dibayangkan. Kalau dibandingkan PPG, masih berat PPG daripada guru penggerak. Kalau guru penggerak ini sekarang itu kan guru penggerak itu pelaksanaannya 80% dia daring, 20%-nya touring. Jadi selama pendidikan guru penggerak ini nanti tatap mayanya itu hanya setiap modul itu hanya 3 kali. Jadi setiap 2 minggu itu hanya 3 kali tatap maya. Jadi pelaksanaan guru penggerak ini insya Allah tidak akan mengganggu aktivitas Bapak Ibu sebagai seorang guru. Karena penerapan pendidikannya itu langsung kita implementasikan langsung di sekolah. Jadi modul-modulnya itu hanya kita pelajari secara daring, bisa kita akses kapanpun, dimanapun, tidak harus seperti PPG misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, tidak Bapak Ibu. Waktunya lebih fleksibel. Jadi saya harap Bapak Ibu di sini yang memiliki masa kerja dan yang masih cukup, saya harap nanti untuk angkatan selanjutnya ada yang mau atau tergerak hatinya untuk mengikuti program guru penggerak. Baik, demikian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik,
sekian pertemuan kita pada hari ini. Mungkin jika saya ada melakukan kesalahan, saya mohon maaf ya. Saya selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membantu tugas saya. Maaf, hidangannya seadanya. Kalau masih ada sisa boleh dibawa pulang. Tadi mati tadi? Hah? Mati. Waduh, Yang mati pertama tuh tersimpan sendiri enggak dia? iya. Berapa menit tuh? Ini udah ulang lagi ini yang terakhir yang cuma 5 menit. Nggak apa-apa lah. Tadi saran dari Bu Desi itu sangat bagus lagi apabila bisa menjaga dari lingkungan, fasilitas dan kebersihan lingkungan sekolah. Tapi akan sulit dilaksanakan karena kelas yang lain tidak mengetahui peraturan ini. Nah, jadi sekali lagi saya mohon kepada Bapak Ibu untuk sama-sama kita membuat keyakinan kelas kita ini. Tidak perlu Bapak Ibu dibuat harus sama persis seperti ini. Kita sama-sama buat, ajak mereka buat keyakinan kelas, buat aja secara sederhana. Di kelas saya juga bukan seperti ini, Bu. Bapak Ibu, ini karena kemarin tugas saya harus dikumpulkan dalam bentuk gambar, jadi saya buat seperti ini. Kalau yang di kelas, mereka buat sendiri. Mereka tulis sendiri pakai tangan, tempelkan di dinding, di mana tempat mereka yang mudah membacanya. Saya rasa dari kelas 1 sampai 5 bisa membuatnya. Gak usah yang ribet-ribet dulu, dari yang hal-hal kecil dulu. Nanti kalau misalnya kedepannya ada tambahan atau ada yang ingin ditambahkan, bisa kita revisi lagi. Seperti itu, terima kasih kepada Bu Desi untuk tanggapannya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu. Dari saya ada sedikit ini ya, untuk kita saling berbenah lah ya, dengan kata berbenah lah, bukan berarti menyalahkan, tapi di situ kan yang pertama datang tepat waktu ya. Jadi di sini kebetulan ada seperti ini yang tertulis di atas, paling atas, dan saya berharap itu jangan hanya istilahnya tertulis di situ, kalau bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing dan bukan hanya untuk kelas 6. Kalau bisa kita jangan dulu siswa yang kita ajarkan untuk datang tepat waktu, tapi seharusnya kita juga ya. Jadi artinya ini dari diri kita dulu, manajernya ya, dari manajernya dulu, baru kita terapkan ke siswa kita. Ibu, yang ingin ditanyakan, kita silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya sedikit menyampaikan tentang kedisiplinan. Ya, ini kita mungkin masih ingat dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Itu ada tercantum di situ ing arso sung tulodo. Nah, hanya itu saja. Nampaknya tentang disiplin ini bukan hanya untuk kita, untuk semua pun nampaknya berat yang seperti itu. Tapi ya mungkin tidak ada salahnya kalau kita mau mencobanya. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberi masukan dan kepada Pak Supri tadi yang sudah menambahkan sedikit tentang semboyan Ki Hajar Dewantara. Memang Bapak Ibu, keyakinan kelas yang saya buat ini memang baru diterapkan di kelas 6. Tapi memang benar apa kata Ibu Kepala Sekolah tadi, alangkah baiknya kita terapkan dulu dari diri kita sendiri dulu. Karena apa Bapak Ibu? Murid itu mencontoh gurunya. Guru itu panutan, guru itu tuntunan. Kalau kita sudah disiplin, pasti anak-anak kita juga akan mengikuti disiplin juga. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Baik, demikian dari saya kembalikan lagi ke moderator.
Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Mungkin jika saya ada melakukan kesalahan, saya mohon maaf ya. Saya selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Masti Nur Saragi, Kepala Sekolah SDN 32 Keraci, Tayan Hilir. Saya di sini sebagai Kepala Sekolah mengetahui bahwa Ibu Mantan Yati lulus sebagai seorang calon guru penggerak. Di sini saya secara pribadi bisa melihat sisi positif dari calon guru penggerak ini. Semoga kedepannya bisa bermanfaat dan bernilai positif untuk anak didik di sekolah dan juga untuk rekan-rekan guru di sini. Saran saya sebagai kepala sekolah, semoga Ibu Mantan Yati kedepannya semakin semangat dan berjuang untuk memajukan kualitas pendidikan yang ada di calon guru penggerak dan juga memotivasi rekan-rekan guru yang ada di SDN 32 Keraci sebagai contoh yang baik dan juga bernilai positif untuk etika siswa dan juga moral, dan juga ada efek yang positif dan baik untuk warga sekitar di sekolahan SDN 32 Keraci. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selamat siang dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Arisanti, rekan sejawat dari Ibu Mantan Yati di SD 32 Keraci. Saya sebagai rekan Ibu Tanti, menurut saya dengan adanya CPG semoga bisa merubah sistem yang selama ini yang ada di lingkungan sekolah kami, terutama cara mendisiplinkan warga sekolah yang menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Dan saya mendukung kegiatan CPG ini selagi berdampak baik bagi warga sekolah dan lingkungan yang ada di SD 32 Keraci, dan dapat merubah perilaku murid yang selama ini masih kurang bisa mengikuti aturan-aturan cara mendisiplinkan mereka yang dibuat sekolah sesuai kesepakatan warga sekolah selama ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.